Halo semuanya, kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan video wawancara yang berjudul Konsep Murabaha. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk perkenalan diri dulu. Saya Tiara Syaira Mardianto dengan NIM 0506243254. Saya Sabila Fajri dengan NIM 0506243224. Saya Alvira Mutiara Khanisa dengan NIM 0506242115. Saya Fikri Ramadan dengan NIM 0506242135. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Ramadan Sinaga dari kelompok 8. Di sini saya akan mewawancarai seseorang bernama Nadifa. Nah, dia sebagai selaku dari nasabah dari Bank BSI. Dan di sini saya akan mewawancarai dia mengenai akad murabaha sebagai salah satu nasabah dari Bank BSI. Nah, jadi apa sih yang kakak ketahui mengenai akad murabaha? Akad murabaha itu salah satu akad dalam jual beli di mana harga pokok barang dan besar keuntungan yang diambil itu diberitahu langsung pada pembelinya. Gitu sih. Oke. Nah, selanjutnya menurut kakak nih, bagaimana sih prinsip fikih muamalah diterapkan dalam transaksi akad murabaha itu? Prinsip fikih muamalah yang diterapkan dalam akad murabaha ya? Itu yang pertama itu kejujuran pastinya, saling ridho dan tidak ada unsur riba di dalamnya. Oke. Menurut kakak nih, dalam fikih muamalah sendiri, itu aspek apa yang paling penting untuk diperhatikan dalam transaksi murabaha tersebut? Aspek yang paling penting itu kejujuran dan keterbukaan soal harga pokok barangnya aja sih. Antara penjual dan pembeli. Akad murabaha itu bisa membuat orang semakin percaya sama bank syariah itu atau enggak? Dan apa alasannya? Menurut saya, ya akad murabaha itu bisa bikin orang semakin percaya sama bank karena udah harganya juga udah jelas, udah dijelasin di awal, terus nggak ada yang ditutup-tutupi juga kan. Jadi itu lebih praktis aja sih untuk peminjam. Oke, next, dalam transaksi murabaha itu informasi apa saja yang harus diketahui antara penjual dan juga pembeli? Informasi yang paling penting itu yang pertama mengenai harga pokok barangnya, terus besar keuntungan yang diambil juga, dan yang terakhir itu yang nggak kalah pentingnya itu tentang kondisi barangnya. Oke, selanjutnya jika seorang penjual nih dia menyembunyikan informasi tentang akad murabahanya, itu kira-kira apa resiko yang bisa muncul dari kebohongan tersebut? Resiko yang bisa muncul pastinya pembeli itu merasa ditipu kan, dan merasa tidak aman lagi nih menggunakan bank tersebut. Gitu. Oke, jadi tidak percaya lagi. Iya, udah nggak percaya lagi, kan namanya ditipu. Ya, next, mengapa dalam akad murabaha itu penting sekali untuk bank atau penjual jujur soal harga asli barang, dan apa tujuan utamanya dari transparansi ini? Kejujuran tentang harga asli barang itu penting banget ya, karena agar terciptanya itu transaksi yang aman dan tidak ada yang merasa dirugikan. Nah, tujuan utamanya itu agar akad tadi atau transaksi tadi tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Next, pertanyaan selanjutnya, misal nih kalau di akad murabaha itu ada informasi yang nggak cocok, itu akadnya masih sah atau enggak menurut kakak? Kalau ada informasi yang nggak cocok, kalau nggak sengaja bisa aja diperbaiki sampai cocok, itu masih bisa dijalankan. Tapi kalau misalnya secara sengaja, itu kan termasuk penipuan ya, itu akadnya bisa aja batal dan nggak sah. Oke, terakhir nih, jika ada nasabah murabaha yang terlambat membayar, apa perbedaannya dengan nasabah pinjaman di bank konvensional menurut kakak? Kalau di bank syariah itu, kalau nasabah telat bayar, dia nggak dikenakan bunga kayak di bank konvensional, tapi dia dikenakan denda, yang nanti dendanya ini disalurkan untuk amal, bukan untuk keuntungan dari bank tersebut. Oke, itu saja mungkin wawancara yang dapat kami berikan mengenai akad murabaha. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Nadifa atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat menambah wawasan kita semua. Saya akhiri, terima kasih.